Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auralia Dewiani Abdullah, NIM 060407230068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dengan judul keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Etimologi bahasa Arab dari kata sahabah yaitu jamak dari sahabi, yang artinya teman dekat atau sahabat. Menurut para ulama, yang disebut sahabat ialah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal dunia sebagai pemeluk Islam. Jadi, orang yang bertemu dengan Nabi sedangkan dia belum memeluk agama Islam tidaklah dipandang sebagai sahabat. Sebaliknya, jika orang yang hidup pada masa Nabi dan memeluk Islam, tetapi sahabat itu wafat, kemudian tidak bertemu Nabi, maka tidak bisa disebut sahabat, tetapi disebut muhadramun. Mengapa? Karena secara umum bisa dikatakan bahwa mereka yang dapat disebut sebagai sahabat adalah mereka yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya. Tidak ada yang berselisih tentang pendapat ini. Tidak ada yang menuduh mereka berdusta, apalagi memalsukan hadis, kecuali segelintir orang yang disebutnya ahli bid'ah. Maka wajib bagi umat muslim untuk meyakini sikap sahabat tersebut. Pernyataan di atas didasarkan bahwa keadilan sahabat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjelasan tentang kesuciannya, dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan sahabat itu sendiri yakni setiap orang yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah berdusta atau menipu, dikarenakan memang tidak diperbolehkan untuk menyakitinya, meskipun ia telah berbuat yang tercela. Sebenarnya, apa rahasia terdapat di balik sikap ahli sunnah ini? Mereka berdalil, Rasulullah adalah hak, Al-Quran adalah hak, apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hak, dan yang menyampaikan ajaran Nabi itu semua kepada kita adalah para sahabat. Maka barang siapa yang melemahkan sahabat, sebenarnya mereka ingin melemahkan Al-Quran dan ahlu sunnah. Akan tetapi ada juga yang tidak sependapat dengan ahlu sunnah dalam keadilan sahabat, seperti halnya Syiah, Khawarij, dan lain-lain. Golongan Syiah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan golongan ahli sunnah dalam hal kriteria tentang sahabat, yakni setiap orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepadanya, serta meninggal dalam keadaan Islam. Akan tetapi, dalam hal keadilan sahabat, mereka berbeda pendapat dengan ahlu sunnah. Dalam pandangan Syiah, sahabat tidak semuanya bisa dikatakan adil. Mereka hanya mau bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh para ahlu bait. Namun pendapat Syiah mengatakan bahwa sahabat yang adil adalah mereka yang ikut berjuang bersama Ali radhiyallahu an serta mengakui kewaliannya. Pendapat ini mereka sandarkan pada alasan bahwa Ali radhiyallahu an adalah orang yang pertama masuk Islam. Ia juga wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berada asuhan sejak masih kecil. Ayah dari cucu Nabi, suami perempuan suci, panglima perang melawan kemusyrikan, panglima pasukan Muslim, pembunuh musuh Islam, orang yang paling jujur dan mampu membedakan yang baik dan buruk, putra Abu Thalib dan pelindung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya Syiah, Khawarij juga berbeda pendapat dengan ahli sunnah. Al-Sibai mengatakan bahwasanya para Khawarij pada mulanya menetapkan keadilan bagi seluruh sahabat.
sebelum terjadinya fitnah, akan tetapi kemudian mengkafirkan Ali, Utsman, orang-orang yang ikut berperan dalam perang Jamal, dan membenarkan peristiwa Al-Tahkim. Dengan peristiwa tersebut, mereka menolak hadis-hadis sahabat setelah terjadinya fitnah. Ataupun Mu'tazilah, mereka menolak semua hadis sahabat. Dengan demikian, keadilan para sahabat memang mendapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW sebagai generasi terbaik. Keadilan para sahabat dimaksud hanya berkenan dengan berita-berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam hubungan sebagai pribadi dan manusia biasa, masih sering terjadi pelanggaran dalam pengendalian diri. Oleh karena itu, secara umum, para sahabat adalah adil, tetapi tidak boleh menutup kemungkinan untuk mengkritisi kehidupan pribadi mereka. Bila hanya berkaitan dengan kekeliruan pribadi, maka kesalahan itu tidak mengganggu keadilan mereka. Dan bila kesalahan pribadi tersebut telah menjadi kasus kedustaan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, maka keadilan sahabat tersebut patut dipertanyakan. Jumlah sahabat periwayatan hadis dan jumlah hadis yang diriwayatkannya. Untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari sahabat adalah sesuatu yang sulit sekali, karena mereka terpisah di daerah-daerah yang berbeda. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya bahwa Ka'ab bin Malik mengatakan tentang cerita para sahabat yang tersisa dari perang Tabuk. Oleh hadis, wa asbahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun la yajma'ahum kitabun hafidun, yang artinya, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, dan nama-nama mereka semua tidak ada yang terkumpul dalam satu kitab. Dan mungkin bagi mengetahui jumlah mereka dari apa-apa yang diriwayatkan beberapa sahabat dan tabi'in. Ajad Al-Khatib menyebutkan dalam kitabnya Usul Al-Hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW ada 7. Yang pertama, Abu Hurairah, nama lengkapnya Abdurrahman bin Syakh Al-Dausi, lahir pada tahun 19 sebelum hijrah, pada tahun 59 hijriah, dan jumlah hadis yang diriwayatkannya 5374 hadis. 2. Abdullah bin Umar bin Khattab, lahir pada tahun 10 sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 73 hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkannya 2630 hadis. Anas bin Malik, yang ketiga, lahir pada tahun 10 sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 93 hijriah. Jumlah hadis yang diriwayatkannya 2286 hadis. Yang keempat, Aisyah binti Abi Bakar al-Siddiq Ummu al-Mukminin, lahir pada tahun sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 58 hijriah. Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 2210 hadis. Yang kelima, Abdullah bin Abbas bin Abdul al-Muttalib, lahir pada tahun 3 sebelum hijrah, meninggal pada tahun 68 hijriah. Hadis yang diriwayatkannya 1660 hadis. Yang keenam, Jabir bin Abdullah al-Ansari, lahir pada tahun 6 sebelum hijrah, meninggal pada tahun 78 hijriah. Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 1540 hadis. Dari penjelasan saya di atas dapat disimpulkan bahwa sahabat adalah orang yang berkedudukan mulia dan bermartabat tinggi, di mana secara makna bahasa atau istilah yang telah disepakati para ulama itu berarti mencakup seluruh muslim yang sezaman dengan Rasulullah SAW. Artinya mereka adalah sahabat, yaitu yang pertama, dikarenakan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, beriman dengan sebenarnya, juga mencangkup orang-orang yang hanya menampakkan keimanan pada Nabi SAW pada saat hidup saja, seperti orang-orang munafik, orang-orang yang pernah memerangi Islam, tetapi kemudian terpaksa memeluk Islam karena kekuasaan telah berada di tangan umat Islam.
Hanya Allah yang mengetahui segala niat mereka. Dan yang ketiga, orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam, bagaimanapun juga para sahabat adalah para penukil syariat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari sahabat lain. Di benak mereka lah Al-Quran dan hadis ditulis dan dihafal. Maka ketetapan keadilan seluruh sahabat adalah tentu bukan tanpa alasan. Oleh karena itu sangat penting dan dibutuhkan karena mereka lah yang secara langsung mendengar syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita meragukan keadilan mereka, maka secara tidak langsung kita mematikan sumber-sumber syariat agama. Dari sisi lain, kita telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menetapkan keadilan bagi mereka.